Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 9 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kita diingatkan bahwa pengampunan yang tulus mendatangkan kesembuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu bersedia mengampuni kami, betapapun besarnya dosa kami. Tuhan, berilah kami hati yang penuh belas kasihan, agar dengan penuh kasih kami mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami dan menerimanya sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengampunan yang tulus mendatangkan kesembuhan. Sewaktu saya mengajar psikologi perkembangan untuk para frater tingkat 2, saya selalu mengajak mereka untuk buat refleksi tentang perkembangan dirinya dari tahap ke tahap, sampai pada tahap dewasa. Dari masa dalam kandungan ibu
sewaktu dilahirkan ke dunia, di masa bayi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa yang terjadi di masa-masa itu akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis seorang anak di masa mendatang, malah sampai menjelang kematian. Kalau masalah-masalah itu tidak diproseskan, maka akan terjadi gangguan mental dan seterusnya. Saya juga meminta para frater untuk melihat apa isu pribadi yang selalu membuatnya bertanya-tanya, mengapa saya seperti ini? Seorang frater secara terbuka menyampaikan apa yang selalu dialaminya dan tidak mengerti mengapa demikian. Katanya, di saat saya marah, sangat marah, badanku jadinya kaku dan tidak bisa mengekspresikan kemarahan. Saya tidak tahu mengapa saya seperti itu. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah engkau ingat mungkin orang yang memukul engkau sewaktu kecil? Dia menjawab, tidak pernah ingat. Bagaimana relasimu dengan mama, bapa, dan saudara-saudari dalam keluarga? Ia menjawab, pada umumnya baik, tetapi saya tidak terlalu merasa bebas dengan bapa saya. Ada apa dengan bapamu? Pernahkah ia memukul engkau? Ia menjawab, tidak pernah. Bagaimana pengalaman mama sewaktu kamu dalam kandungan? Pernahkah ia menceritakan kepadamu bagaimana kehidupanmu semasa bayi? Dia menjawab, saya belum pernah tanya mama. Oke, saya anjurkan tolong tanya mama sewaktu kamu masih dalam kandungan dan sewaktu kamu berumur di bawah 2 atau 3 tahun. Sesudah ia bertanya kepada mama, sekarang ia sadar apa yang terjadi, apa yang menjadi alasan mengapa ia merasa tidak bebas dengan bapaknya. Sewaktu masih bayi, ia selalu menangis di malam hari. Hari-hari awal sang bapa masih bersabar. Tetapi pada suatu malam, sekitar jam 11 malam, si bayi yang mungil itu menangis begitu lama, dan bapaknya tidak tahan lagi kemarahannya. Bapa mengangkat si bayi dan masukkan ke dalam ember air. Si bayi langsung diam, sepertinya membeku dan tidak menangis lagi. Sejak waktu itulah ia jarang sekali menangis. Itulah akar masalah mengapa di saat ia sangat marah, tubuhnya kaku. Saya menganjurkan kepadanya untuk adakan rekonsiliasi dengan bapaknya. Pada waktu libur, ia mengadakan rekonsiliasi dengan bapaknya, dan bapaknya membunuh 1 ekor babi dan memohon maaf. Frater ini menerimanya dengan penuh belas kasih dan mengampuni bapaknya dengan penuh kasih juga. Sekarang frater ini sudah ditabiskan imam. Sejak terjadinya rekonsiliasi, ia merasa bahwa ada banyak sekali perubahan yang sangat positif yang terjadi ke atas dirinya, termasuk bisa mengekspresikan kemarahan kalau ia marah. Perasaan cinta kepada bapaknya juga sudah bertumbuh dan bisa secara bebas berbicara dengan bapaknya. Sungguh pengampunan dengan sepenuh hati menyembuhkan luka batin dalam diri seseorang. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali harus saya mengampuni saudaraku yang berdosa kepadaku? Sampai 7 kali? Yesus Kristus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu berarti sepanjang kita masih hidup di dunia ini, Yesus menyebut angka 70. Mengapa angka 70? Angka 70 ada kaitannya dengan umur manusia menurut kitab Mazmur bab 90 ayat 10 berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Yesus Kristus menghendaki agar setiap kali ada perselisihan antara salah paham
dengan sesama, sebaiknya kita secepatnya saling mengampuni. Menyimpan kemarahan atau dendam terhadap seseorang sesungguhnya tidak membantu kita. Jiwa dan tubuh kita akan turut dipengaruhi oleh perasaan kita. Semakin kita pendamkan, semakin kita akan merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kalau kita langsung membereskan kesalahpahaman kita dengan cepat, kita akan merasa bebas, dan luka batin kita pun akan cepat sembuh. Mari kita bertanya diri, apakah kita selalu siap mengampuni sesama? Kalau sekarang kita masih menyimpan kemarahan terhadap sesama, bagaimana perasaan batin kita saat ini sewaktu mendengar permintaan Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah? Apakah ada niat yang baik dalam masa Prapaskah ini untuk mengampuni? Tuhan selalu siap mengampuni kita. Ia juga menghendaki kita agar di saat Tuhan mengampuni kita, kita pun keluar dari tempat pengakuan langsung mengampuni sesama kita. Kita berdoa memohon hati yang penuh belas kasihan agar sanggup mengampuni sesama. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.